Setiap bangunan memiliki cerita, namun di balik setiap karya arsitektur terdapat cara berpikir yang membentuk setiap keputusan desain. Bagaimana seorang arsitek memahami masalah, membaca kebutuhan pengguna, dan menerjemahkan menjadi ruang? Ini dia arsitek kita, Marcelina Saragi. Merupakan arsitek lulusan Universitas Katolik Parahyangan. Setelah lulus, ia memulai karir profesional di PT Solid sebelum melanjutkan perjalanan profesionalnya di Gaya Arsitek selama kurang lebih 5 tahun. Salah satu pengalaman yang paling membentuk cara berpikirnya adalah ketika bekerja di Gaya Biro Arsitektur yang didominasi oleh perempuan. Di sana, ia terlibat langsung dalam berbagai tahapan proyek, mulai dari site visit, pengukuran lapangan, hingga pertemuan dengan klien. Saat ini, Marcelina menjalankan biro arsitekturnya sendiri, MAP Studio, dengan fokus pada berbagai proyek hunian. Sebagai mahasiswa arsitektur, kami sering melihat bangunan dari hasil akhirnya. Melalui video ini, kami mencoba melihat sesuatu yang berbeda, yaitu bagaimana proses berpikir seorang arsitek dapat dibaca melalui karya yang dihasilkannya. Untuk memahami proses tersebut, kami menganalisis dua karya Marcelina Saragi, yaitu RA House dan juga AD House, menggunakan metode frame creation. Melalui analisis ini, kami mencoba mengidentifikasi kredensial atau karakter profesional yang membentuk cara berpikir desain seorang arsitek. Ini adalah RA House. RA House merupakan proyek renovasi rumah tinggal yang berangkat dari kebutuhan penghuni akan ruang yang lebih sesuai dengan kondisi kehidupan mereka pada saat ini. Pada tahap Archaeology of Problems, ditemukan bahwa klien memiliki gambaran desain yang cukup spesifik. Namun muncul paradoks ketika berbagai keinginan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi bangunan existing serta keterbatasan anggaran. Dalam konteks proyek, terdapat preferensi penghuni yang berbeda sehingga diperlukan proses negosiasi desain yang cukup intensif. Menurut Marcelina, komunikasi yang personal menjadi bagian penting dalam memahami kebutuhan pengguna. Pendekatan tersebut membantu kebutuhan klien teridentifikasi secara lebih mendalam sejak awal proses desain. Dari kondisi tersebut, muncul tema kompromi, personalisasi, dan adaptasi. Berbagai keputusan desain dilakukan melalui penyesuaian material dan prioritas ruang hingga akhirnya seluruh kebutuhan pengguna berhasil diintegrasikan ke dalam satu solusi desain yang utuh. Bangunan yang kedua yaitu AD House. Berbeda dengan RA House, AD House berangkat dari kebutuhan yang belum sepenuhnya terdefinisi. Tantangan utama bukan menentukan bentuk bangunan, melainkan memahami kebutuhan pengguna yang belum terucapkan secara jelas. Paradoks muncul ketika kebebasan desain harus berhadapan dengan berbagai kekhawatiran terkait keamanan dan juga kenyamanan para pengguna. Selain pemilik rumah, proses desain juga dipengaruhi oleh anggota keluarga lain yang turut memberikan masukan. Dari proses tersebut muncul tema kepercayaan, keamanan, dan komunikasi. Dalam wawancara, Marcelina menjelaskan bahwa pengalaman hidup dapat mempengaruhi sensitivitas seseorang terhadap ruang. Salah satu bentuknya adalah perhatian terhadap rasa aman atau sense of security yang sering muncul dalam berbagai keputusan desain. Berbagai elemen desain kemudian disesuaikan agar mampu menjawab kebutuhan pengguna tanpa mengurangi kualitas ruang yang dihasilkan. Meskipun memiliki karakter proyek yang berbeda, kedua studi kasus menunjukkan pola berpikir yang konsisten. Pada era House, fokus utama berada pada adaptasi terhadap kondisi existing dan kebutuhan spesifik pengguna. Sementara, pada AD House, fokus utama berada pada eksplorasi kebutuhan serta pengelolaan berbagai kepentingan stakeholder. Namun, keduanya menunjukkan bahwa desain selalu dimulai dari pemahaman terhadap manusia dan konteks yang melingkupinya. Perempuan itu sendiri bukan hanya berperan sebagai kreator ruang, tapi juga penantang stereotip dan peletak dasar baru bagi generasi perempuan arsitek. Kita selama ini diajarin goals mimpinya ya, kita bilang bahwa kalau kita dalam desain arsitektur itu kan kita pengennya inklusif ya, kita mencapai arsitektur yang inklusif, arsitektur yang untuk siapa aja gitu. Padahal kalau menurut saya harusnya kita tuh bisa punya arsitektur eksklusif yang memang kayak ya udah ini data arsitek untuk perempuan
untuk misalkan ini diciptakan untuk dapur yang digunakan oleh perempuan, ini yang untuk laki-laki. Sekarang kan universal ya, sedangkan kan buat orang berbeda-beda. Melalui analisis frame creation terhadap kedua proyek, kami menemukan beberapa kredensial utama yang membentuk cara berpikir Marcelina Saragi sebagai arsitek. Pendekatan desainnya tidak dibentuk oleh langgam tertentu, melainkan oleh pemahaman terhadap pengguna, konteks, dan pengalaman hidup yang membentuk cara pandangnya terhadap ruang. Untuk melihat temuan ini dari sudut pandang teori desain, kami meminta tanggapan dari Bapak Dr. Agus Suharjono Ekomadio, STMT. Ya, Women for Humanity. Kita bisa belajar dari arsitek perempuan yang mulai membedakan dirinya dengan mayoritas arsitek yang dominan laki-laki. Marcelina Saragi. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Apakah arsitek wanita itu hanya dikenal dari bentuk yang lengkung-lengkung, yang lembut? Nah, memang itu dominasi maskulin ya. Jadi sering pengetahuan itu karena disusun oleh seorang ilmuwan laki-laki dan bangunan dirancang oleh arsitek laki-laki, maka kita tidak tahu sebetulnya perspektif wanita, perspektif feminin dalam desain arsitektur itu seperti apa. Feminisme atau ketika arsitek wanita merancang bangunan bukan bentuk-bentuk yang gemulai, tetapi ada sesuatu yang mereka temukan. Bintang misalnya ya, dia terinspirasi bahwa Kak Sheila ini menjadi teladan dalam human centered design. Ya, karena dia wanita, dia lebih peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan ya, berangkat dari ibu-ibu yang harus ngurusin anak, dan naluri ini muncul ketika dia harus melayani klien, dia lebih peka. Dan solusi-solusinya sering unik ya, yang ya jelas ya, sebagai laki-laki saya itu juga sering ketika mendapatkan masalah, itu solusi dari pasangan saya yang wanita itu unik. Nah, ini kemudian bisa diterapkan ternyata dalam desain. Jadi feminitas itu muncul dari cara berpikir. Nah, sementara mahasiswa saya yang satu lagi, Rahma, lebih mendapatkan insight dari arsitek yang kuat sekali dalam empati. Ya, seperti seorang ibu yang ya kalau anaknya nangis selalu dia juga langsung kerasa gitu ya. Aspek empati ini muncul juga ketika kliennya bukan nangis ya, kliennya punya masalah apa. Ini gimana nih? Ya, laki-laki cenderung komando ya. Kalau wanita cenderung ada apa ini? Apa yang bisa dibantu ya? Nah, sementara satu lagi mahasiswa saya Syahnas menganggap Kak Sheila punya sensitivitas. Ya, barangkali Syahnas juga lebih punya sensitivitas ya dalam bekerja sebagai seorang wanita ya. Nah, tapi aspek emosional dalam arsitektur yang diubah itu ya sering kalau dengan wanita itu kita lebih enak ngomong sense to sense ya. Jadi hal-hal emosional itu lebih bisa tercapture ketika Sheila merancang dengan klien yang dia layani. Dan ternyata di mata kuliah teori desain ini bukan hanya memberikan ruang bagaimana wanita berekspresi. No, lebih dari itu. Mata kuliah teori desain memberikan ruang untuk belajar, melengkapi semua pengetahuan yang sebagian besar masih didominasi dari perspektif laki-laki. Nah, mata kuliah ini memberikan ketika wanita berekspresi lewat arsitektur, apa yang bisa kita pelajari. Dengan mempelajari wanita, maka pengetahuan kita jauh lebih lengkap.